Salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah Bapak Ibu Saudara sekalian yang tetap setia meletakkan pengharapannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Edisi Jumat 26 Maret tahun 2021. Mari siapkan hati saudara sekalian untuk menghadap hadirat Tuhan. Oh
Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon kekuatan. Kita berdoa. Betapa lemah dan terbatasnya kami, bahkan rapuh tanpa Roh-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur jika Roh-Mu masih tetap ada di dalam diri kami. Kami masih tahu yang namanya kebenaran, dan kami tetap setia dan melekat kepadamu. Terima kasih jika malam hari ini ada kesempatan di mana kami boleh bersekutu dengan Engkau. Nyatakanlah kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca, dengar, dan renungkan malam hari ini. Berikan kami hati yang bijaksana untuk menimbang firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Kendalikan hamba-Mu ini di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya hamba menyampaikan firman benar dalam kehendak Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca, dengar, dan renungkan malam hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 sampai ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Menganggap orang lain lebih utama. Ada cerita tentang kisah sebuah biara yang hampir ditinggalkan semua penghuninya, sebab tidak ada lagi ketentraman di tempat itu. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Suatu hari penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal bijaksana. Orang itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama, dan mereka hidup dalam damai. Orang-orang yang dulu pergi rindu untuk bergabung kembali. Manusia yang telah jatuh dalam dosa
berpembawaan egosentris atau berpusat berpikir pada dirinya sendiri, sehingga ia kurang menghormati orang lain. Ia jauh dari sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan orang percaya, karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaan atau menanggalkan kemuliaan yang tiada taranya di surga dan mengambil kedudukan yang hina seperti hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Sebagai pengikut Kristus, tepat jika dalam pikiran kita juga terdapat pikiran sama seperti Kristus, yaitu panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri. Mempedulikan orang lain adalah jauh lebih baik dan berbuat baik kepada mereka ketimbang hanya berpikir untuk diri sendiri. Karena itu saudara-saudara, sangat penting untuk bersedia mengosongkan diri kita agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita. Karena kita juga sanggup dan mampu menganggap orang lain lebih utama. Karena itu, hormatilah seorang akan yang lain, agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Selagi kita tidak mampu menganggap orang lain lebih penting dari kita, pasti kita tidak akan bisa menghargai dan mengasihi mereka. Hanya ketika kita juga menganggap orang lain lebih utama, maka kita akan sanggup untuk menghormati dan mengasihi mereka. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini boleh mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini hidup kami, pikiran kami
semata-mata berpusat pada diri kami sendiri dan kemudian melupakan orang lain. Apalagi menganggap orang lain tidak ada artinya bagi hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar dan renungkan malam ini. Mengajarkan kami bagaimana dalam hidup ini kami tidak hanya berpusat pada diri kami, tetapi juga kami berpikir kepentingan orang lain. Bagaimana juga mengutamakan orang lain yang ada di luar dari diri kami. Bapa dalam surga, mampukan kami sebagai anak-anak-Mu juga menaruh pikiran yang sama pada pikiran Kristus terhadap orang lain. Mengasihi orang lain. Bapa dalam surga, malam hari ini kami berdoa sebagai wujud kasih kami untuk saudara kami yang lain. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan, pulihkan, kuatkan mereka Tuhan. Bagi mereka yang sedang kesulitan ekonomi, tidak cukup makan dan minum, pendidikan mereka tidak berjalan dengan baik, mereka tidak memiliki fasilitas, mereka sangat terbatas, mereka tidak mempunyai lapangan pekerjaan. Kami berdoa, kasihani mereka ya Tuhan. Berdoa untuk saudara kami yang sedang berduka karena ditinggal orang-orang terkasih mereka melalui peristiwa kematian. Tuhan hibur dan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami yang menaruh pengharapannya kepadamu Tuhan, yang sekarang ini mendapat perlakuan yang buruk, perlakuan yang tidak baik, entah di tengah keluarga, di tengah masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan dan pendidikan. Bela mereka, berikan dan kembalikan hak-hak mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang terpisah dari keluarga oleh karena pekerjaan dan pendidikan, lindungi mereka Tuhan. Demikian juga keluarga yang tinggal dan ada di kota ini, mohon perlindungan-Mu kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang merindukan keturunan ketuk. Tuhan kiranya memberkati setiap rahim yang merindukan keturunan. Demikian juga saudara-saudara kami yang mencari pasangan hidup, karuniakan pasangan hidup yang seimbang. Bagi mereka yang lalai, tidak mempedulikan ibadah, tidak mempedulikan Tuhan dalam hidupnya, tidak mempedulikan keluarga, ketuk pintu hati mereka Tuhan, supaya mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Demikian juga saudara-saudara kami yang sekarang ini tertawan, tertipu oleh berbagai tipu daya iblis dan kuasa-kuasa kegelapan dalam hidup mereka. Entah melalui pergaulan bebas, penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang, seks bebas, pergaulan bebas. Tuhan, ketuk hati mereka supaya mereka bertobat dan kembali kepada jalan-Mu yang benar. Tuhan, kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami, kota yang kami diami ini. Biarlah semuanya penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan, dan pemerintah kami sungguh-sungguh menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua. Kami juga berdoa mengucap syukur bersama saudara kami yang dalam minggu ini, hari ini, menikmati berkat pengasihan-Mu Tuhan. Teguhkan mereka dalam rasa syukurnya kepadamu. Bersyukur bersama beberapa saudara kami yang tambahkan setahun usia kelahiran bagi mereka. Berdoa mendoakan Marli Usmani, Ibu Isai Hermin Silambi, Gilbert Rafael Batosau Ramba, Aurelia Dalem. Demikian juga Bapak Yohanes Kamba Dali dan Ibu Esther Kapu Padang, Bapak Obert Tanga dan Ibu Grace Sofianti Malango yang menikmati pertambahan usia pernikahan mereka. Tuhan, teguhkan dan kuatkan mereka dalam rumah tangga untuk tetap konsisten berkomitmen pada janji yang telah mereka ikat di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami terus berdoa mendoakan pelayanan di tengah jemaat, mendoakan majelis gereja, pengurus OIG dan juga unit kerja yang ada. Semuanya bersinergi menjadi alat di tangan Tuhan untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semua melalui pelayanan gerejawi. Tuhan,
Jika kami istirahat malam hari, lindungi kami. Jauhlah kami dari berbagai roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Tetaplah memberkati hamba-hambamu yang mempersiapkan program pelayanan ini. Bapa, ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para muridnya dan kami gerejanya berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini melalui program Rehat, Renungan Harian Toraja dan Doa Malam dari Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.